Alhamdulillahi hamdan tayyiban kathiran mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira. Amma ba'd. Ma'asyiral muslimin dan muslimah rahimani wa rahimakumullah. Insyaallah taala kajian kita di malam hari ini bertemakan tragedi pembunuhan cucu Nabi sallallahu alaihi wasallam, Husain bin Ali radhiyallahu anhuma. Kaum muslimin yang dimuliakan Allah, Yazid bin Muawiyah telah membunuh Husain bin Ali radhiyallahu anhuma. Salah satu kedustaan dari kedustaan kaum Syiah, dan termasuk di antara kebatilan mereka yang dengan itu nampak jelas permusuhan mereka terhadap kaum muslimin, dan nampak jelas bagi setiap orang yang berakal kedengkian mereka yang terpendam terhadap umat ini. Siapakah yang telah membunuh Husain bin Ali radhiyallahu anhuma? Siapakah sesungguhnya hakikat pembunuh Husain bin Ali? Ikhwani fi din azzakumullah, tema ini saya bacakan dari sebuah khutbah Jumat yang disampaikan Asy-Syaikh Munir As-Sa'di Al-Adani, seorang ulama di negeri Yaman. Setelah kematian Muawiyah radhiyallahu taala anhu, dibaiatlah putra beliau Yazid bin Muawiyah, dan keluarlah Husain bin Ali dari Damaskus menuju Makkah, dan beliau tidak membaiat Yazid bin Muawiyah. Maka penduduk Kufah, kaum Syiah di Kufah, mereka mengetahui tentang kematian Husain radhiyallahu taala anhu. Mereka mengetahui kematian Muawiyah radhiyallahu anhu dan kekhilafahan Yazid bin Muawiyah, dan mereka adalah orang-orang yang benci kepada Yazid dan membenci ayahnya Muawiyah radhiyallahu taala anhu. Karena sebagaimana keyakinan kaum Syiah bahwa Muawiyah adalah perampas khilafah. Mereka mengetahui tentang keluarnya Husain menuju Makkah. Lantas kemudian penduduk Kufah mengirim surat kepada Husain bin Ali agar beliau datang ke mereka. Surat yang dikirim sangat banyak kepada Husain bin Ali. Surat itu mencapai 12.000 surat, hingga memenuhi 2 wadah yang amat besar, yang cukup besar. Dengan begitu banyaknya surat yang dikirim, mencapai 12.000, mulailah Husain berpikir untuk keluar menuju Kufah. Lantas beliau radhiyallahu anhu mengutus anak pamannya Muslim bin Aqil bin Abi Thalib, salah satu dari Ahlul Bait. Sudah kita sampaikan pada pertemuan yang lalu dalam pembahasan mengenal Ahlul Bait dan kejadian penting
di Ghadir Khum bahwa Ahlul Bait itu ada 4. Alu Ali, Alu Aqil, wa Alu Ja'far, wa Alu Abbas. Ini anaknya Aqil, Muslim bin Aqil bin Abi Talib rahimahullahu ta'ala. Al-Husain bin Ali mengutus anak pamannya Muslim bin Aqil bin Abi Talib untuk memastikan kebenaran berita tersebut. Maka tatkala Muslim datang ke Kufah, datanglah kepada beliau Syiah Kufah untuk membaiatnya serta membaiat Husain menjadi khalifah. Mereka datang rombongan, datang satu demi satu, sampai dikatakan bahwa yang telah berbaiat mencapai 20.000 orang. 20.000 orang. Maka di saat itulah kemudian Muslim bin Aqil menyampaikan pesan kepada Al-Husain bin Ali bahwa kondisi di sana sudah siap untuk menerima kedatanganmu. Maka Husain radhiyallahu anhu kemudian berazam, berkeinginan kuat untuk keluar menuju Kufah. Lalu datang kepada beliau beberapa sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam memperingatkan Husain dan menasihati beliau radhiyallahu taala anhu agar tidak datang menjumpai penduduk Kufah. Datang kepada beliau turjumanul Quran, penterjemah Quran, mufassirul Quran, ulama'nya umat Islam, Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma. Kata beliau, hendak pergi ke mana wahai Husain? Husain menjawab, menuju Kufah. Kata Ibnu Abbas, janganlah engkau terpedaya dan jangan tertipu dengan penduduk Kufah. Sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala telah memilihkan bagi nabinya, telah memberi pilihan bagi Nabi sallallahu alaihi wasallam antara dunia dengan akhirat, maka Rasulullah lebih memilih akhirat. Dan kalian adalah ahlu baitin Nabi. Kalian bagian dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Demi Allah, tidak ada seorang pun yang mendekati apa yang Allah subhanahu wa ta'ala berikan kepada kalian dari kebaikan. Tapi Husain radhiyallahu anhu enggan. Beliau tetap bersikukuh untuk pergi menuju Kufah. Maka sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma berkata kepada beliau, kalau memang harus demikian, maka janganlah engkau mengeluarkan istri dan anak-anakmu untuk ikut bersamamu. Karena aku takut akan terjadi menimpamu seperti yang terjadi menimpa Utsman bin Affan radhiyallahu taala anhu ketika beliau dibunuh kaum Khawarij. Dalam keadaan pembunuhan terhadap beliau disaksikan oleh istri dan anak-anak beliau radhiyallahu taala anhu. Datang kepada Husain bin Ali radhiyallahu anhuma Abdullah bin Zubair radhiyallahu anhuma. Beliau bertanya, hendak pergi ke mana wahai Husain? Kata Husain radhiyallahu taala anhu, menuju penduduk Irak. Kufah itu salah satu kota di Irak. Kata Abdullah bin Zubair, engkau akan menjumpai orang-orang yang telah membunuh ayahmu dan menusuk saudaramu
penduduk Al-Iraq, terkhusus penduduk Kufah, mereka adalah orang-orang yang telah menipu Ali radhiyallahu ta'ala an. Mereka membunuhnya. Yang membunuh sahabat Ali adalah siapa? Abdurrahman ibnu Muljim. Demikian pula mereka bahkan pula ingin menyerahkan Al-Hasan kepada Muawiyah. Salah satu dari mereka menangkap Hasan, kemudian mengambil cangkul dan menusukkan ke paha beliau radhiyallahu ta'ala an. Maka Ibnu Zubair radhiyallahu anhu mengatakan, "Wahai Husain, engkau akan pergi kepada satu kaum yang mereka telah membunuh ayahmu dan menusuk saudaramu." Demikian pula datang kepada beliau radhiyallahu anhu saudaranya, saudara beliau yang bernama Muhammad bin Ali bin Abi Talib, yang masyhur dengan Ibnul Hanafiyah. Ibnu Al-Hanafiyah. Ibu beliau Khawlah bintu Ja'far Al-Hanafiyah, istri yang lain dari Ali radhiyallahu ta'ala anhu. Muhammad ibn al-Hanafiyah berkata kepada Husain semisal yang diucapkan Abdullah bin Zubair radhiyallahu ta'ala anhuma. Datang kepada beliau Ibnu Umar radhiyallahu ta'ala anhuma dan berkata pula kepada Husain, "Ila aina ya Husain? Hendak pergi ke mana wahai Husain?" Qala inni kharijun ilal Kufah. Aku akan keluar menuju Kufah. Kata Abdullah bin Umar, jangan tertipu dengan penduduk Kufah. Beliau radhiyallahu anhu mengingatkan Husain terhadap pengkhianatan penduduk Kufah kepada ayahnya dan kepada saudaranya. Tetapi Husain enggan, kecuali memaksakan diri untuk tetap berangkat menuju Kufah. Maka Ibnu Umar kemudian memeluk beliau dan mengatakan, "Istauda'tuka min qatilin." Kata Ibnu Umar, "Aku menitipkanmu kepada Allah dari menjadi korban pembunuhan." Berangkatlah Husain radhiyallahu anhu menuju Kufah. Di tengah perjalanan beliau berjumpa dengan Al-Firzadaq, dan ia telah datang dari Kufah. Lalu Husain berkata kepadanya, "Kaifa wajadta ahlal Kufah?" Bagaimana engkau mendapati penduduk Kufah? Kata dia, "Hati mereka bersamamu dan pedang-pedang mereka di atas komandomu." Maka berangkatlah Husain radhiyallahu ta'ala anhu terus berjalan. Beliau tidaklah melewati satu kabilah, kecuali kabilah-kabilah itu memperingatkan beliau dari Ahlul Iraq, lebih khusus lagi penduduk Kufah. Tapi beliau tetap berangkat. Allah Azza wa Jalla katakan, "Wa kana amrullahi maf'ula." Ketetapan Allah pasti berlaku. Wa kana amrullahi qadaran maqdura. Ketetapan Allah adalah takdir yang sudah ditentukan. Yazid bin Muawiyah mengetahui tentang keberangkatan Al-Husain menuju Kufah. Lalu ia menjadikan Ibnu Ziyad sebagai pemimpin Kufah, yang tadinya ia memimpin Basrah. Ibnu Ziyad, Ubaidullah Ibnu Ziyad
seorang yang dikenal brutal, seorang yang zalim, keras hati, sampai datang dalam biografi dia disebutkan dengan istilah Jabbar minal Jababirah, seorang yang sangat lalim, angkuh dan sombong. Ini Ibnu Ziyad. Lantas kemudian Ibnu Ziyad lebih dahulu datang di Kufah sebelum kedatangan Al-Husain radhiyallahu anhuma. Lalu ia memasuki benteng pemerintahan, dan Ibnu Ziyad telah mengetahui bahwa Muslim bin Aqil telah dibaiat oleh manusia. Muslim bin Aqil bin Abi Thalib. Lantas kemudian Ibnu Ziyad membeli orang-orang Kufah, membeli Syiah Kufah dengan harta, dibeli dengan uang. Dia mulai dengan tokoh-tokoh pembesar-pembesar mereka, dibeli dengan uang. Dan ia membeli perlindungan yang telah mereka berikan kepada Muslim bin Aqil, dan rencana perlindungan mereka katanya terhadap Husain bin Ali radhiyallahu anhuma terus dilakukan oleh Ibnu Ziyad. Lantas kemudian barakallahu fikum, Muslim merasa bahwa ini akan lepas, semua pengikutnya ini akan lepas. Maka beliau rahimahullahu ta'ala kemudian mengumpulkan para penolongnya hingga mencapai 1.000 orang. Mencapai 1.000 orang. Kemudian keluar menuju benteng pertahanan Ibnu Ziyad. Beliau ketika mengumpulkan para pembantu atau para penolongnya ini yang mencapai 1.000 orang, itu dimulai sejak pagi. Tapi terus Ibnu Ziyad membeli satu demi satu, kelompok demi kelompok, tokoh demi tokoh, dibayar dengan uang. Sejak pagi hingga sore hari ia melakukan proses pembelian suara itu, ya, membayar mereka. Hingga sore hari tidak ada satu pun lagi yang bersama Muslim ibnu Aqil. Tidak tersisa satu orang pun bersama Muslim ibnu Aqil. Sampai Muslim ibnu Aqil sendirian, seorang diri. Beliau rahimahullahu ta'ala berjalan di jalan-jalan Kufah seorang diri. Tidak punya teman, tidak punya pengikut. Beliau kemudian mencari tempat istirahat hingga datang di sebuah rumah dari rumah-rumah yang ada. Lalu kemudian seorang wanita keluar dan bertanya kepadanya, "Madza turid?" Apa yang kamu inginkan? Kata Muslim, "Saya ingin air." Minta air minum. Maka wanita itu kemudian memberinya minum. Kemudian si wanita mengatakan, "Wahai rajul, wahai lelaki, keadaanmu ini adalah kondisi orang yang mencurigakan. Seorang diri, tidak punya siapa-siapa dia." Maka beliau mengatakan, "Aku Muslim bin Aqil bin Abi Thalib. Apakah kau punya tempat untuk beristirahat?" Kata si wanita, "Ya, aku punya tempat untuk beristirahat." Ternyata kemudian anak si wanita ini datang. Anak lelakinya datang dan ia termasuk salah satu yang sudah dibayar dan dibeli oleh Ibnu Ziyad. Maka dia pun mengetahui keberadaan Muslim bin Aqil, kemudian mengabarkan kepada Ibnu Ziyad tentang keberadaannya. Maka datanglah tentara Ibnu Ziyad kemudian menangkap beliau,
menawannya dan membawa ke benteng Ibnu Ziyad. Muslim bin Aqil rahimahullahu ta'ala menangis. Mereka bertanya, apa yang membuat engkau menangis? Kata Muslim, aku tidaklah menangisi diriku, dan bukan pula karena sedih takut untuk dibunuh, tidak. Tetapi yang aku tangisi adalah Al-Husain yang sudah dalam perjalanan menuju Kufah, yang ternyata dia dikhianati dan ditipu oleh orang-orang Syiah. Mereka telah menjualnya. Siapakah gerangan orang yang mau menyampaikan pesanku kepada Husain bahwa kaum Syiah telah menipunya, mengkhianatinya dan menjualnya? Maka ada seorang lelaki yang mengatakan, aku akan menyampaikan pesan itu kepada Al-Husain. Tetapi Ibnu Ziyad enggan pesan tersebut sampai kepada Husain bin Ali radhiyallahu anhuma. Lantas kemudian Ibnu Ziyad memerintahkan agar Muslim dibawa ke atas benteng, ke tempat yang paling tinggi di benteng tersebut. Faduribat unuquh, kemudian dipenggal lehernya dan kepalanya dilempar, rahimahullah. Lantas di pagi hari beliau disalib di hadapan manusia, dan manusia pun merasa kasihan dengan Muslim ibnu Aqil. Yazid bin Muawiyah mengirim pesan kepada Ibnu Ziyad. Kata dia, jangan berbuat apapun terhadap Al-Husain sampai engkau memberitahukannya kepadaku. Dan jangan menyentuhnya, jangan melakukan tindakan buruk terhadap Al-Husain radhiyallahu anhuma. Ini pesan Yazid bin Muawiyah. Jangan diapa-apakan Husain sampai engkau memberitahukannya kepadaku. Ternyata Ibnu Ziyad enggan atas pesan Yazid bin Muawiyah, hingga kemudian dia menyiapkan pasukan elit sebanyak 4.000 orang. 4.000 orang yang disiapkan untuk memerangi Al-Husain bin Ali radhiyallahu anhuma. Husain dalam perjalanannya kemudian sampai di daerah Karbala. Beliau radhiyallahu anhu bertanya, "Mahadal makan, tempat apa ini?" Mereka mengatakan, ini adalah tanah Karbala. Maka beliau mengatakan, a'udzubillahi minal karbi wal bala, minal karab wal bala. Jadi Karbala, aku berlindung kepada Allah subhanahu wa ta'ala dari penderitaan dan bencana. Jadi sama dengan namanya, Karbala, karbun wa bala, bencana, penderitaan, malapetaka. Ikhwani fiddin, ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah. Maka sampailah Al-Husain di tempat pembunuhan Muslim ibnu Aqil. Beliau benar-benar terguncang dan merasakan sakit luar biasa dalam diri beliau radhiyallahu taala anhu. Dan telah berkumpul di sekitar beliau yang bersama beliau radhiyallahu anhu bersama Husain dari penolong beliau sebanyak 100 orang dari keluarga beliau dari Ahlul Bait, bersama orang-orang yang keluar dengan beliau dari Madinah. Maka beliau radhiyallahu anhu mengatakan, ya ma'syaran nas, wahai sekalian manusia, sesungguhnya Syiah Kufah, mereka telah menipu kami, telah menipu aku, dan mereka telah membunuh
anak pamanku Muslim ibni Aqil. Maka barang siapa yang ingin pergi, maka silahkan dia pergi. Fatafarraqu anhu yaminan wa shimalan. Maka orang-orang yang ada di sekeliling beliau, mereka memisahkan diri satu persatu ke kanan, ke kiri, pergi meninggalkan beliau, kecuali yang tersisa hanyalah Ahlul Bait. Ahlul Bait. Lantas setelah itu muncul bendera pasukan Ibnu Ziyad dilihat oleh Husain radhiyallahu taala anhu, di mana pemimpin pasukan tersebut seorang yang bernama Umar ibnu Sa'ad, Umar bin Sa'ad. Ketika Husain melihat pasukan tersebut dan berjumpa dengan mereka, beliau radhiyallahu anhu menawarkan dan mengajukan 3 perkara. Yang pengajuan ini sesungguhnya memberikan bukti bahwa beliau bukan seorang khawarij. Beliau bukan seorang yang memecahkan tongkat ketaatan. Beliau menawarkan 3 perkara. 1, aku kembali dari arah mana aku datang, akan kembali ke Makkah. Yang kedua, kalau tidak aku akan pergi menjumpai Yazid bin Muawiyah dan aku membaiatnya sebagai khalifah. Atau yang ketiga, aku pergi ke salah satu medan tempur dari pertempuran kaum muslimin. Aku mendapatkan hak sebagaimana muslim yang lainnya mendapatkan hak, dan aku berkewajiban sebagaimana muslim yang lainnya berkewajiban di medan-medan pertempuran. Umar ibnu Sa'ad senang dengan sikap mengalah Husain radhiyallahu taala anhu. Kemudian ia mengirim pesan kepada Ibnu Ziyad, Ubaidullah bin Ziyad, menyampaikan kabar tersebut. Lah ternyata di sisi Ibnu Ziyad ada seorang yang bernama Syammar ibnu Dzil Jaushan. Seorang lelaki bernama Syammar ibnu Dzil Jaushan, la'natullah alaih. Dia memberi isyarat, memberi saran kepada Ibnu Ziyad agar tidak menerima pengajuan Al-Husain bin Ali. Jangan terima. Ternyata Ibnu Ziyad menerima saran jelek dari Ibnu Dzil Jaushan, di mana saran yang dia sampaikan adalah hendaknya Husain tunduk kepada ketentuan hukummu dan ia menjadi tawanan bagimu. Maka diutuslah kemudian Ibnu Dzil Jaushan, Syammar, menyampaikan pesan tersebut kepada pasukan agar meminta Husain tunduk kepada hukum Ibnu Ziyad dan menjadi tawanannya. Maka Husain mengatakan, wallah, demi Allah aku tidak akan tunduk kepada hukum Ibnu Ziyad dan tidak akan menjadi tawanannya. Maka Allah Azza wa Jalla menghendaki terjadinya peperangan. Peperangan yang terjadi di hari Jumat pada tanggal 10 Muharram tahun 61 Hijriyah. Hari Jumat tanggal 10 Muharram. Husain radhiyallahu anhu berkhutbah kepada ahlu baitnya, kepada ahlul bait. Beliau radhiyallahu anhu mengatakan, kalian boleh untuk tidak mentaati aku. Kalau ingin pergi, pergilah. Ternyata mereka mengatakan, tidak, demi Allah, kami akan tetap bersamamu sampai kami mati. Maka terjadilah peperangan. Di satu sisi 16 orang laki-laki pasukan Husain, 16 orang laki-laki. Di sisi yang lain pasukan musuh berapa tadi? 4.000 orang. Bisa dibayangkan ya, 16 laki-laki melawan 4.000 orang pasukan elit. Orang-orang ini
Mereka benar-benar berusaha untuk menghindar dan menyingkir untuk membunuh Husain radhiyallahu taala anhuma. Tentara-tentara itu lari untuk membunuh Husain, tidak mau sebetulnya. Sampai kemudian Ibnu Dzil Jawshan berteriak dan mengatakan kepada mereka, bawalah dia kepadaku. Maka mereka pun kemudian membawa orang-orang tersebut, Husain dan yang bersamanya. Faqataluhum jami'an, maka mereka pun membunuh semuanya. 16 orang dari Ahlul Bait. Yang kata Imam Al-Hasanul Basri rahimahullahu ta'ala, mereka telah membunuh di hari itu 16 orang yang tidak ada bandingannya, permisalannya di bumi di waktu itu semisal dengan mereka. Subhanallah. Syammar ibnu Dzil Jawshan tidak cukup dengan sekedar membunuh Al-Husain radhiyallahu taala anhu. Ternyata dia lebih melakukan tindakan yang sangat tercela dengan memotong kepala Husain radhiyallahu taala anhu. Mereka telah membunuh cucu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang kata Imam Ibrahim An-Nakha'i rahimahullahu ta'ala, kalau seandainya aku termasuk orang yang membunuh Husain, lalu aku masuk surga, niscaya aku akan malu untuk memandang dan melihat wajah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika didatangkan kepala Husain kepada Ibnu Ziyad, dia menggerak-gerakkan kepala itu dengan tangannya, sembari mengatakan, aku tidak pernah melihat satu wajah yang lebih bagus, lebih tampan dibandingkan wajah ini. Yang kata Anas ibnu Malik radhiyallahu anhu, sebagaimana disebutkan dalam As-Sahih, Sahihul Bukhari, beliau mengatakan Husain adalah orang yang wajahnya paling mirip dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari seluruh Ahlul Bait. Wajahnya paling mirip dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lantas kemudian mereka hendak membunuh seorang anak yang masih kecil dari 16 orang itu. Masih kecil. Sampai kemudian seorang wanita melemparkan dirinya di atas anak itu, lalu mereka pun membiarkannya, tidak jadi dibunuh. Dialah Zainal Abidin. Naam, Ali ibnul Husain bin Ali bin Abi Thalib, putra dari Al-Husain yang namanya Ali. Ali bin Al-Husain yang kemudian hari dikenal dengan Zainal Abidin. Nah, gelar beliau Zainal Abidin ini perhiasannya para ahli ibadah. Beliau menjadi seorang alim besar, ulama besar, dengan seorang yang terkenal ibadahnya. Ikhwani fiddin ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah, dari situlah, dari Zainal Abidin inilah Ali bin Husain berkelanjutan silsilah dari keturunan Al-Husain radhiyallahu taala anhu. Kemudian Yazid bin Muawiyah mengirim pesan kepada Ibnu Ziyad setelah mengetahui terbunuhnya Husain. Dia mengatakan kepada Ibnu Ziyad, la'natullahi alaika, laknat Allah atasmu, la'natullah ala ibni Murjanah, laknat Allah bagi Ibnu Murjanah. Dia dinisbatkan kepada ibunya Murjanah. Laknat Allah bagi Ibnu Murjanah, seandainya antara dia dengan Husain ada rasa sayang, dia tidak akan membunuhnya. Kata Yazid bin Muawiyah. Kemudian Yazid bin Muawiyah mengatakan, sesungguhnya aku ridha kepada penduduk Irak, mereka mentaati aku selain satu perkara, yaitu tatkala mereka membunuh Al-Husain bin Ali radhiyallahu anhuma.
Kemudian Yazid mengirim pesan kepada Ibnu Ziyad agar mengirim keluarga dari kalangan para wanita dan anak yang masih tersisa agar dibawa ke Damaskus. Datang di kalangan orang-orang Syiah, dan ini termasuk di antara kebatilan dan kedustaan mereka, bahwasanya Ibnu Ziyad telah menawan para wanita Al-Husain, anak-anak beliau, baik yang wanita ataupun yang laki-laki, dari yang masih kecil. Ini sesungguhnya adalah kedustaan kaum Syiah. Ini bukan sebagai bentuk pembelaan terhadap Ibnu Ziyad. Ibnu Ziyad seorang yang dikenal zalim, bengis, seorang yang brutal. Tetapi sebagaimana dijelaskan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah bahwa tidak ada satu wanita Hashimiyah dari Bani Hashim yang menjadi tawanan dijadikan sebagai budak. Nah, ikhwani fiddin ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah, tatkala keluarga Husain sampai di Damaskus, maka Fatimah bintul Husain, Fatimah putri dari Al-Husain, juga namanya Fatimah, sebagaimana beliau riwayatkan sendiri rahimahullah, aku masuk menemui Yazid dan aku katakan kepadanya, apakah wanita-wanita Bani Hashim menjadi tawanan? Yazid menyatakan tidak. Mereka adalah para wanita merdeka dan wanita mulia. Masuklah engkau menjumpai wanita Bani Umayyah, jadi dari turunan Muawiyah. Lihatlah apa yang mereka perbuat. Maka beliau rahimahullah kemudian masuk, mendapati ternyata para wanita Bani Umayyah sedang menangisi kematian Al-Husain bin Ali radhiyallahu anhuma. Ikhwani fiddin ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah, maka dari sini, dari penjelasan ini tampak sesungguhnya siapakah hakikat pembunuh Al-Husain bin Ali radhiyallahu anhuma, yang mereka mengaku cinta terhadap Ahlul Bait, kaum Syiah, walaupun sebetulnya pelaku langsung yang langsung terjun 3 nama yang telah disebutkan. Nah, sebagai pelakunya yang pertama siapa? Syammar ibnu Dzil Jaushan, pelakunya. Ketua atau komandan pasukannya siapa? Umar bin Sa'ad. Yang memerintahkan Naam adalah Ibnu Ziyad, Ubaidullah Ibnu Ziyad. Tetapi sesungguhnya hakikat pembunuh Husain adalah kaum Syiah, sebagaimana kata Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhuma, sebagaimana disebutkan dalam As-Sahih, di mana Ibnu Umar mengatakan datang penduduk Kufah bertanya kepada beliau radhiyallahu anhuma, di mana mereka penduduk Kufah mengatakan, bolehkah bagi orang yang sedang berihram untuk membunuh lalat? Membunuh lalat. Kata Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, qatalakumullah, semoga Allah memerangi kalian. Kalian bertanya tentang hukum membunuh lalat, padahal kalian telah membunuh Husain bin Ali radhiyallahu anhuma. Yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah mengatakan tentang Husain dan saudaranya Al-Hasan, huma raihanataya min hadhihi dunya, kedua anak ini adalah kesayanganku dari apa yang ada di dunia ini. 2 cucu kesayangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan memang pada kenyataannya di antara tokoh Syiah dan ulama Syiah ada yang kemudian bertaubat dan menjelaskan hakikat sejarah yang terjadi tentang siapakah sesungguhnya yang dikatakan sebagai pembunuh Al-Husain bin Ali. Merekalah kaum Syiah, kata dia. Disebutkan dalam sebuah kitab yang judulnya Lillahi Tsumma Lit-Tarikh, karena Allah kemudian karena kebenaran sejarah. Nah, sudah waktunya azan. Nanti setelah azan kita lanjutkan sedikit. Wallahu ta'ala alam. Azan dulu, Pak. Yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala,
kejadian pembunuhan Husain ini terjadi sebagaimana kita sebutkan tadi pada hari Jumat tanggal 10 Muharram pada tahun 61 Hijriah. Kaum Syiah di berbagai tempat, mereka di hari tersebut, di setiap tanggal 10 Muharram, menampakkan kesedihan, penyesalan katanya. Mereka menampar-nampar pipi, merobek-robek kantong baju, memukul diri mereka dengan rantai sampai berlumuran darah, sampai bercucuran darah, menyesali atas apa yang telah dilakukan pendahulu mereka dalam pembunuhan terhadap Husain di Karbala. Ada jenis lain selain kaum Syiah, adalah kelompok yang dikatakan sebagai kelompok An-Nawasib, kelompok Nasibah, yang mereka benar-benar sangat bergembira dengan hari kematian Al-Husain. Mereka memakai baju baru, mereka membagi-bagikan manisan, naam, atas kegembiraan terhadap kematian dan pembunuhan terhadap Husain bin Ali radhiyallahu anhuma. Dan sungguh Allah Azza wa Jalla telah memberikan karunia kepada ahlus sunnah wal jamaah. Di hari itu, di hari 10 Muharram, mereka berpuasa bukan karena bentuk kesedihan atas kematian Husain sebagaimana pula kaum Syiah, dan bukan pula gembira atas kematian Husain sebagaimana kaum An-Nawasib, tetapi karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan agar berpuasa di tanggal 10 Muharram. Karena tanggal 10 Muharram juga adalah hari di mana Allah menyelamatkan Nabi Musa dan Bani Israel dari pengejaran Fir'aun dan bala tentaranya. Rasulullah ketika berhijrah, beliau mendapati mereka sedang berpuasa atau melihat kaum Yahudi berpuasa. Beliau bertanya kenapa mereka puasa. Mereka mengatakan bahwa ini adalah hari di mana Allah selamatkan Musa dan Bani Israel, maka mereka pun berpuasa. Maka Nabi mengatakan kita lebih berhak terhadap Musa dibandingkan kaum Yahudi. Maka Rasulullah memerintahkan muslimin untuk berpuasa mengampuni dosa setahun yang lalu. Naam. Dan kemudian Rasulullah mengatakan seandainya aku ketemu tahun depan, bukan ketika berhijrah ya, kalau aku ketemu tahun depan ya, aku akan berpuasa di tanggal 9 sebagai bentuk penyelisihan terhadap orang-orang Yahudi. Namun qadarullah, Rasulullah telah meninggal. Kemudian yang terakhir, barakallahu fikum, jadi disunnahkan untuk berpuasa, diingat ya, tanggal 10 Muharram. Kemudian juga diiringi dengan tanggal 9 dalam rangka menyelisihi orang Yahudi, atau juga berpuasa pada tanggal ke-11, boleh juga tiga-tiganya, 9, 10, 11, niatkan Ayyamul Bait juga boleh sekalian. Terakhir terkait dengan kepala Al-Husain bin Ali radhiyallahu taala anhuma. Orang-orang Syiah mengaku bahwasanya kepala Husain dimakamkan bersama jasadnya di Karbala. Kalau jasad memang dimakamkan di Karbala, tapi terkait kepala beliau, kaum Syiah meyakini bahwa kepalanya dimakamkan bersama jasadnya di Karbala. Yang lain, sebagian mereka juga mengatakan bahwa kepalanya dikirim ke Damaskus. Yang lain mengatakan bahwasanya kepalanya, dan di sana dibangun tempat yang diagung-agungkan, naam, dan dilakukan di situ kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala terhadap Al-Husain bin Ali, doa kepada beliau. Dan juga Daulah Al-Ubaidiyah yang menguasai Mesir, mereka mengatakan bahwasanya kepala Husain dibawa ke Kairo dan dimakamkan di sana. Simpang siur, namun yang paling benar biidznillah atau insyaallah taala sebagaimana dikatakan Syekhul Islam rahimahullah, di mana ada seorang ahli nasab Quraisy yang bernama Zubair, Az-Zubair bin Bakkar rahimahullahu taala. Beliau mengatakan bahwasanya kepada beliau dikirim ke Madinah dan dimakamkan di sisi makam ibunya Fatimah radhiyallahu taala anha. Naam, di mana Asy-Syaikh atau Imam
Az-Zubair bin Bakkar rahimahullah memiliki sebuah kitab yang diberi nama Ra'sul Husain, kepala Al-Husain radhiyallahu taala anhu. Ikhwani fi din azzakumullah, inilah cerita ringkas seputar tragedi pembunuhan Al-Husain yang tentunya beliau bagian dari Ahlul Bait, bahkan menjadi pemimpin para pemuda di surga bersama saudaranya Al-Hasan bin Ali radhiyallahu taala anhum, dan kewajiban kita mencintai dan memuliakan Ahlul Bait sebagaimana sudah kita bahas pada kajian yang sebelumnya. Wallahu taala alam, mohon maaf dengan segala kekurangan dan kelebihan waktu. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Mungkin ada yang mau ditanyakan? Ya, Ustaz. Ya. Singkat saja. Ya, singkat. Walaupun pelakunya adalah pelaku pembunuhan Husain ini kan Samar bin Zauzan tadi, Ustaz. Antara pelaku dan mastermind-nya adalah Syiah. Iya. Artinya dalangnya. Iya. Pertanyaan saya, apa yang mendasari kaum Syiah ini bermusuhan atau memusuhi dari golongan Rasulullah daripada Nabi Muhammad ini hingga hari ini permusuhan itu tetap? Dasar pokok permusuhannya itu karena apa? Karena ingin menghancurkan Islam. Memang ingin menghancurkan Islam, karena memang sudah kita sampaikan pada pertemuan yang lalu bahwa hakikatnya Syiah itu adalah bentukannya Yahudi. Bentukannya Yahudi, termasuk diantara akidah kufur kaum Syiah yang mereka melalui modus pengagungan kepada Ali dan Ahlul Bait. Mereka mengatakan Jibril saja itu salah membawa wahyu, harusnya dikasihkan ke Ali bukan kepada Nabi Muhammad. Paham ya? Jadi memang intinya untuk menghancurkan Islam dengan modus ya label cinta Ahlul Bait. Nah, seperti itu. Terus juga tentang orang-orang Syiah meyakini bahwa Al-Quran yang sudah dinyatakan sempurna itu masih kurang. Betul. Itu akidah mereka. Di antara akidah kufur mereka juga mengatakan bahwa sesungguhnya Al-Quran ada 40 juz. Yang sekarang ini adalah kitab yang kurang. Kalaupun Allah menyebutkan dalam Al-Quran, Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun, kami yang menurunkan Al-Quran dan menjamin terjaganya Al-Quran. Ini tidak benar ayat ini menurut kaedahnya orang Syiah. Karena ternyata apa? Masih kurang yang tercetak ini. Kata mereka, ayat-ayat yang disembunyikan itu adalah ayat yang menceritakan tentang kebobrokan para sahabat, kemudian ayat-ayat yang menceritakan tentang keutamaan Ali. Ya, kata mereka diantaranya apa? Firman Allah, Inna a'tainakal kautsar. Lanjutannya apa? Hah? Apa? Pada ayat yang mana? Bukan itu. Alam nasrah laka sadrak. Bukan yang ini. Alam nasrah laka sadrak. Kemudian lanjutannya apa? Nah, pada ayat ketiga mereka menyatakan wa ja'alna aliyan sihra. Ya, dan kami jadikan Ali sebagai menantumu wahai Muhammad. Nah, ini ayat yang kata mereka dihapus oleh para sahabat. Nah, barakallahu fikum, ini diantara kebusukan-kebusukan kaum Syiah, dan memang mereka tergolong kafir, keluar dari Islam. Wallahu taala alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sama-sama.